Umumnya banyak orang yang menganggap kalau dia punya niat baik, lalu niat baiknya itu tidak dilaksanakan, dia merasa itu kesalahan dan berdosa karena dia anggap bahwa itu adalah nazar. Padahal nazar bukan seperti itu. Sebagaimana salahnya kebanyakan orang bernazar dengan sesuatu yang bukan ibadah, padahal syarat nazar itu adalah ibadah. Maka itu pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang nazar, apa itu nazar, apa hukumnya, dan apa syaratnya untuk bisa dikatakan nazar. Karena banyak orang yang menganggap bahwa keinginan semata dalam hati sudah dikatakan sebagai nazar, padahal belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai nazar. Jadi nazar itu, teman-teman yang dirahmati Allah, secara bahasa nazar itu artinya janji atau sumpah. Dalam bahasa Arab lain-lain disebut dengan yamin atau al-halif gitu ya. Nazar itu adalah janji atau sumpah, baik itu janji baik atau juga janji keburukan secara bahasa itu. Tapi secara istilah, maksud dan definisi nazar yang ditetapkan oleh ulama fikih adalah ilzamu kurbatin lam tata'ayyan. Ilzam itu mengharuskan, kurbah itu ibadah, lam tata'ayyan yang tidak wajib. Jadi nazar itu adalah dia mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah yang aslinya bukan kewajiban. Itu namanya nazar. Dari definisi ini sebenarnya nazar itu sudah sudah terlihat syaratnya bahwa nazar itu memang harus ibadah. Nanti kita lebih dalam berkaitan dengan syarat nazar. Nah, lalu apa sebenarnya hukum nazar? Artinya kalau orang bernazar tuh apakah dia dianjurkan berpahala atau justru malah sebaiknya nggak bernazar begitu ya. Kebanyakan ulama memang punya dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan nazar itu hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti dikerjakan dapat pahala, tapi kalaupun tidak dikerjakan ya nggak apa-apa. Jadi ya, orang bernazar itu sebuah kebaikan. Kenapa dikatakan kebaikan dan ini dianjurkan? Karena lil wasaili hukmul maqasid. Sederhananya begitu. Bahwa wasilah hukumnya sama dengan tujuan. Karena ketika orang bernazar berarti kan dia berjanji untuk melakukan ibadah tertentu di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang. Dan itu dilaksanakan jika hal yang dia nazarkan itu terpenuhi. Dan hal yang dinazarkan itu adalah wasilah agar dia bisa melaksanakan ibadah yang akan dijanjikan tadi. Karena itu wasilah yang merupakan nazar hukumnya sama seperti tujuannya. Tujuannya adalah ibadah dan wasilahnya adalah nazar, maka nazar hukumnya sama seperti ibadahnya. Dan ibadah nggak ada yang buruk, ibadah semuanya kebaikan. Maka itu dikatakan nazar hukumnya sunnah. Di samping itu memang ada ayat, ada hadis Nabi Muhammad yang mendukung bahwa nazar itu hukumnya sunnah begitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan demikian, tapi ternyata ada sebagian ulama lain mengatakan nazar itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya sebaiknya tidak dikerjakan gitu. Sebaiknya ditinggalkan. Dia memang bukan keharaman, tapi sangat baik kalau kemakruhan itu ditinggalkan. Artinya nggak usah nazar. Kenapa nggak usah nazar? Karena nazar itu hanya datang dari orang bakhil gitu. Dikatakan nazar itu datang dari orang bakhil. Apa maksudnya? Karena nazar itu kan menjanjikan sebuah ibadah jika keinginannya tercapai. Dia menginginkan sesuatu hal yang kalau keinginannya tersebut tercapai, dikabulkan oleh Allah, baru dia mau ibadah gitu. Itu nazar. Dan itu adalah konsep ibadahnya orang pelit gitu. Nunggu diturutin dulu keinginannya baru dia mau ibadah. Mestinya orang yang khalis la ibadatillah, orang yang ikhlas ibadah kepada Allah, keinginannya tercapai atau tidak tercapai kan nggak usah ngurusin. Yang penting dia ibadah kepada Allah. Kalau emang mau sedekah ya sedekah lah. Kalau emang mau puasa ya puasa lah. Kalau emang mau zakat ya, kalau emang mau umroh ya umroh lah. Tidak usah mengaitkan ibadah tertentu dengan keinginan tercapai atau tidak. Kalau nunggu tercapai itu kan konsepnya orang pelit kan begitu. Nunggu apa yang dia dapat baru kemudian dia berikan. Nggak, mestinya sebagai hamba yang khalis, hamba yang taat kepada Allah, kasih apa yang memang apa yang memang bisa daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian meminta hajatnya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu. Ibadah dulu baru kemudian minta. Maka sebahagian ulama melihat bahwa nazar tuh hukumnya makruh. Udahlah, nggak usah nazar. Emang kalau yang punya hajat itu ya ibadah dulu, insya Allah Allah kabulin hajatnya. Nggak usah nunggu hajatnya dipenuhi baru kemudian ibadah, gitu ya. Itu hukumnya. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan makruh. Nah, lalu ini yang penting, yaitu syarat nazar. Untuk bisa dikatakan nazar tuh kayak gimana? Karena kalau cuman keinginan dalam hati tuh nggak cukup dikatakan nazar. Kalau keinginan dalam hati dikatakan nazar, berapa banyak orang yang tidak menunaikan nazarnya, dan tentu itu sebuah kekeliruan, gitu ya. Apa syarat nazar? Yang pertama, nazar itu adalah nazir, pelaku nazar adalah orang yang mukallaf. Apa itu yang disebut mukallaf? Mukallaf itu, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah orang Islam, dia balik dan juga berakal. Itu namanya nazar, mukallaf. Jadi orang yang disebut mukallaf sudah terkena beban syariat, sudah bisa diganjar pahala, juga diambil dosa, dikenakan dosa, adalah orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Islam, balik, berakal. Islam, balik, berakal. Dia Islam, dia balik, dan dia juga punya akal yang sehat. Maka kalau salah satu dari tiga ini tidak terpenuhi, maka dia tidak dikatakan mukallaf, gitu. Kemudian yang nomor dua, syaratnya nazar itu harus diucapkan dengan redaksi nazar atau sumpah. Jadi rukun nazar itu kan sighah itu redaksi. Redaksi itu sesuatu yang keluar dari mulut, harus ada ucapannya. Maka tidak disebut nazar kalau hanya keinginan dalam hati. Tidak dikatakan nazar kalau hanya angan-angan di fantasi. Dia harus diucapkan melalui lisan, dan pengucapannya, redaksinya harus dengan kalimat nazar. Saya nazar kalau saya begini, itu yang dikatakan sah. Tapi kalau cuman saya pengen banget begini, walaupun diucapkan, itu tidak dikatakan nazar, karena nazar harus dengan redaksi nazar, saya nazarkan, atau dengan kalimat sumpah. Apa itu kalimat sumpah? Wa ta'ba, maksudnya kalimat sumpah kan selalu dengan kalimat Allah, dibarengi dengan huruf wallahi atau tallahi atau ba billahi. Kalau dalam bahasa Indonesia demi Allah, walaupun sebagian ulama tidak boleh menerjemahkan kalimat sumpah. Sumpah harus dengan wallahi, tallahi atau billahi, tidak bisa dengan bahasa lain termasuk demi Allah bahasa Indonesia. Artinya untuk dikatakan nazar, dia harus ngomongnya itu dengan redaksi nazar. Atau kalau tidak dengan redaksi nazar, dia ucapannya dengan kalimat sumpah, wallahi, saya jika nanti begini maka saya akan, itu dikatakan nazar. Tapi kalau cuman pengen doang, saya pengen nih, ntar kalau kayak begini, ntar kalau anak saya lulus saya pengen, itu pengen doang, itu nggak dikatakan nazar. Nanti keinginannya tercapai, ibadahnya tidak dikerjakan, nggak ada dosa. Kenapa? Itu bukan nazar, itu cuman pengen doang, niat baik. Ya syukurlah, alhamdulillah dia punya niat baik, malaikat udah nyatet tuh niat baiknya. Jadi untuk dikatakan nazar harus dengan redaksi nazar atau kalimat sumpah. Nah, kemudian syarat yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah, manzur. Manzur itu sesuatu yang dinazarkan, haruslah ibadah. Maka tidak bisa kita nazar untuk sesuatu yang mubah, sebagaimana banyak orang ya, saya nazar kalau calon saya menang, saya nazar saya gundulin pala saya. Nah, menggunduli pala itu bukan ibadah. Maka apa yang diucapkan itu bukan nazar, walaupun ngomongnya pakai nazar. Saya nazar kalau nanti si ini menang, kalau nanti tim saya menang, kalau nanti anak saya juara kelas, kalau nanti saya nazar saya mau gundulin pala saya. Nggak disebut nazar. Kenapa? Karena gundulin pala itu bukan ibadah. Nazar haruslah sebuah ibadah yang mana dengan mengerjakan itu kita dapat pahala. Gundulin pahala kan enggak. Gundulin pahala itu tidak ada dosa, tidak ada pahala. Ya suka-suka kita aja. Atau nanti kalau saya anak saya lulus, anak saya juara, saya nazar saya mau kelilingin stadion GBK. Ngeliling stadion GBK bukan ibadah, gitu. Dengan mengelilinginya orang tidak dikatakan sebagai orang yang sedang beribadah, maka tidak sah dikatakan nazar. Nazar harus sebuah ibadah, itu penting. Kemudian yang keempat, nazar itu atau manzur bukan ibadah yang hukumnya wajib. Manzur tadi yang dinazarkan harus ibadah, tapi ibadah tersebut nggak boleh ibadah yang hukumnya wajib. Kenapa? Karena nazar itu aslinya kan mewajibkan ibadah yang tidak wajib.
sebagaimana definisi di awal tadi, mewajibkan ibadah yang tidak wajib, begitu ya. Kalau ibadah tersebut sudah menjadi kewajiban gitu ya, memang sudah wajib, ya nggak perlu dinazarin. Tanpa dinazarkan emang dia wajib. Nazar itu mewajibkan ibadah yang nggak wajib. Kalau ada ibadah yang wajib dinazarkan, ya jadi sia-sia, karena tanpa dinazarkan pun dia udah wajib. Katakanlah begini, saya bernazar kalau nanti anak saya lulus gitu ya, kata ada seorang perempuan, kalau nanti anak saya lulus dari SMA, saya nazar saya mau pakai hijab. Ya nggak perlu dinazarin, karena hijab tuh kewajiban gitu ya. Nazar nggak nazar, emang hijab tuh wajib bagi perempuan. Ada laki-laki mengatakan, saya nazar nih, ini saya udah bikin proposal sekian hari sekian minggu, saya nazar kalau proposal ini goal di ACC sama bos, nanti petang sore saya mau sholat maghrib. Wah, sholat maghrib tuh kewajiban, tanpa dinadarin emang sholat wajib sudah, sholat maghrib udah wajib gitu. Jadi nazar itu harus ibadah, dan ibadahnya adalah sesuatu yang sunnah, bukan yang wajib, karena nazar tujuannya mewajibkan yang sunnah, jadi wajib akhirnya. Kalau dia adalah namanya wajib, ya nggak perlu dinazarin. Nanti kalau si ini menang, pencalonan ini menang, saya bulan Ramadan saya nazar saya mau puasa, ya nggak usah dinadarin, emang namanya Ramadan emang wajib puasa. Kemudian yang kelima, manzur harus ibadah inti, ibadah maksudah kalau dalam bahasa ulama, bukan ibadah yang menjadi syarat ibadah lain seperti wudhu atau mandi gitu ya. Karena wudhu ibadah, tapi itu tidak bisa dinazarkan. Kenapa? Karena dia sifatnya wasilah atau syarat, bukan ibadah intinya. Ibadah intinya adalah sholatnya. Atau mandi kan juga toharoh itu bukan ibadah inti. Ibadah intinya adalah ibadah yang disyaratkan toharoh, seperti megang mushaf itu bukan ibadah intinya. Ibadah intinya adalah baca Al-Qur'annya, baca mushafnya. Jadi ibadahnya bukan ibadah yang menjadi prasyarat, tapi ibadah yang memang intinya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian syarat yang nomor 6, manzur alaihi. Nah, manzur alaihi itu yang jadi ikatan nazar. Jadi ada nazir, pelaku nazar, ada manzur yang dinazarkan, ada sigah nazar, redaksi nazar. Nah, yang keempat adalah manzur alaihi. Manzur alaihi itu adalah sesuatu yang diikatkan untuk kalau itu tercapai maka jadi manzur. Kalau anak saya lulus, saya akan puasa. Nah, anak saya lulus itu namanya manzur alaihi. Nah, syaratnya manzur alaihi itu adalah sesuatu yang minimal mubah gitu. Manzur alaihi syaratnya adalah sesuatu yang mubah. Jadi tidak boleh kemaksiatan, karena nazar itu adalah wasilah untuk mendatangkan ridho Allah, yaitu ibadah. Maka tidak mungkin ibadah itu dikaitkan dengan kemaksiatan yang merupakan itu murka Allah gitu. Saya nazar nih, kalau ntar malam saya bisa nolong TV di rumahnya Bapak Fulan, besok pagi saya mau sedekah. Nah, itu nggak bisa, karena manzur alaihnya maksiat. Karena tidak mungkin ikatan ibadah tujuan yang merupakan jadi tujuan itu diikat dengan manzur alaihi, yang itu merupakan sesuatu yang menjadi murka Allah, nggak masuk di akal. Maka manzur alaihi minimal dia sesuatu yang mubah, kelulusan, kemenangan, kesehatan, keselamatan, dan seterusnya itu bisa jadi manzur alaihi. Yang penting dia bukan kemaksiatan gitu. Inilah 6 syarat nazar yang kalau 6 ini terpenuhi, itulah yang dikatakan nazar. Tapi kalau 6 ini tidak terpenuhi, itu tidak dikatakan sebagai nazar. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, perhatikan agar nazar kita dikatakan sah, biar nggak bingung lagi mana nazar mana bukan nazar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain jika dirasa memang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi